Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prestia Putri dari kelas S1 Manajemen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal tentang ciri-ciri wirausahawan dari Al-Quran dan Hadis. Kewirausahaan merupakan bagian dari ekonomi dan bisnis Islam. Kewirausahaan adalah mengejar peluang di luar sumber daya yang dikuasai. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah contohnya. Ada banyak muslim yang menjadi pengusaha sukses di dunia dan Islam selalu mengajak semua muslim untuk menjadi pengusaha yang inovatif dan aktif. Sayangnya, muslim kehilangan kepercayaan diri, karakter dan jiwa mereka sering berjalannya waktu. Di sini saya bertujuan untuk mereview jurnal tentang artikel yang berjudul Karakteristik Wirausahawan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Islam dengan hangat mengajak seluruh umat Islam untuk berwirausaha dalam kehidupannya dengan memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Semua fungsi ekonomi dalam ekonomi Islam telah diatur dengan konsep penghidupan serta sumber pendapatan yang halal dan haram. Salah satu cara untuk memperoleh mata pencaharian yang halal adalah melalui kegiatan kewirausahaan. Islam merupakan salah satu agama yang berusaha mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha. Islam mendorong manusia untuk tetap selalu mencari karunia Allah. Islam menempatkan bisnis dan kewirausahaannya sebagai tempat yang terhormat. Perkins menganalisis peran Islam dalam proses penciptaan kekayaan dan menegaskan kesimpulan Weber bahwa Islam adalah penghalang dan penghalang ekonomi bagi kemakmuran dan pembunuhan ambisi, potensi, dan kesejahteraan manusia. Namun, klaim bahwa Islam memiliki kecenderungan untuk menghalangi pembangunan dan bahwa umat Islam pada umumnya rendah pencapaian telah secara konseptual ditantang bahkan oleh intelektual Barat. Sejumlah pemikir Barat selain para sarjana Muslim telah mengakui sifat progresif Islam dan mengakui sikap positifnya terhadap kemakmuran dan keinginan untuk berkembang dalam aktivitas kewirausahaan yang produktif. LP Dana menegaskan bahwa agama itu netral dan dilakukan baik mempromosikan atau melarang kewirausahaan, tetapi banyak penulis lain berpendapat bahwa Islam tidak menghalangi pembangunan melalui inisiatif swasta dan justru mengizinkan atau mendorong kewirausahaan. Faktanya juga kewirausahaan adalah bagian dari Islam, budaya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam selalu mengajak seluruh umat Islam untuk berinovasi, berwirausaha, dan aktif. Islam adalah agama pengetahuan dan tradisi Islam selalu memasukkan pendekatan positif dalam kegiatan ekonomi dan mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pedagang sebelum kenabian. Akibatnya, banyak wirausahawan Muslim menjadi wirausahawan sukses di dunia. Terus, kewirausahaan adalah suatu proses pencarian dan pengarah di seluruh dunia lebih dari sekadar menemukan peluang kerja atau bahkan terlibat dalam kegiatan wirausahaan dasar. Wirausahaan Islam adalah ikhtisar. Rasa persaudaraan menciptakan ikatan dan rasa persatuan di mana semua bekerja sama sebagai sebuah tim, kerjasama dan kolaboratif dalam tim dan antar sesama di era Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Menciptakan pendorong yang kuat untuk perubahan masyarakat yang inovatif. Kolaborasi diperlukan bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi inovatif yang melampaui tradisional dan di mana individu merupakan kendaraan utama untuk transformasi dan inovasi tersebut. Pengusaha Muslim melakukan kegiatan wirausaha tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi lebih dari itu untuk memenuhi fardu kifayah. Islam memenuhi kebutuhan penting dengan menyediakan sarana untuk memuaskan kebutuhan fisik dan spiritual dengan membangun kerangka perilaku dan memberikan rasa eksistensi. Nilai-nilai moral dan etika Islam adalah insentif untuk mencapai kebesaran jiwa, membantu mengembangkan toleransi, dan memberdayakan dengan kapasitas adaptif dalam menanggapi peristiwa yang menantang kehidupan. Islam juga memberikan individu rasa harga diri, menghormati, dan nilai-nilai keluarga, dan mempromosikan kesatuan masyarakat dalam persaudaraan yang dijiwai dengan tanggung jawab sosial. Allah berfirman, orang-orang beriman adalah saudara, jadi buatlah kesepakatan di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Karakteristik Muslim. Al-Quran mengakui manusia sebagai makhluk yang sekaligus rasional, berkehendak, serakah, dan etis. Sebagai buku pedoman moral yang utama, Al-Quran menasihati semua muslim bahwa itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk mengajar jalan yang moderat. Artinya, muslim harus bertindak untuk menyediakan keberadaan di bidang material ini tanpa mengorbankan kesepakatan moral mereka. Al-Quran menekankan pada keselarasan kepentingan spiritual dan material untuk Islam. Ini adalah petunjuk
petunjuk tentang bagaimana mencapai kesuksesan dalam hidup ini dan selanjutnya. Yang pertama, Taqwa Asa Framework atau kerangka Taqwa Asa. Pengusaha muslim yang sukses terus memiliki iman atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wahai Anda yang telah percaya, akankah Saya membantu Anda melakukan transaksi yang akan menyelamatkan Anda dari hukuman yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan kekayaanmu dan hidupmu. Itu yang terbaik untukmu jika kamu harus tahu." Quran Surat Al-Saf ayat 61. Wirausahawan yang sukses adalah ketika dia memiliki takwa kepada Allah dan kebesaran iman melalui memperoleh banyak keuntungan dari kegiatan wirausaha. Yang kedua, halal as top priority atau halal sebagai prioritas utama. Ditambahkan ketakwa adalah konsep halal, dapat mencegah pengusaha muslim untuk menjual alkohol dan babi yang dianggap haram. Allah berfirman, "Makanlah dari apa yang telah diberikan Allah untukmu. Allah adalah baik, tetapi bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya." Quran Surat Al-Maidah. Saran bahwa agama memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam membentuk mode dan tingkat aktivitas kewirausahaan di masyarakat tertentu mendapatkan pengakuan yang luas. Do not waste, jangan sia-siakan. Islam mendorong orang untuk menikmati berkah hidup tanpa pemborosan. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, makan dan minumlah tetapi jangan boros, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menyanyiakan." Quran Surat Al-A'raf. Kepedulian terhadap kesejahteraan. Sistem kesejahteraan sosial Islam atau zakat, di mana setiap orang diwajibkan untuk memberikan presentasi dari kelebihan barang mereka kepada masyarakat, hanyalah salah satu contoh balas kasihan di antara anggota masyarakat. Banyak teks dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mendorong umat Islam untuk menawarkan amal dalam bentuk yang berbeda. Untuk yang menyemangati orang setia untuk mencintai membacakan uang tanah dan harta benda lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh atau pahala yang baik kamu sampai menafkahkan dari apa yang kamu cintai dan apa yang saja yang kamu belanjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 3. Nabi Muhammad SAW patut diteladani sebagai social entrepreneur yang berinisiatif. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang pembentukan keadilan sosial yang radikal, di mana toleransi, kesetaraan, dan amal merupakan inti dari ideologi Islam. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut merupakan ciri khas yang perlu dimunculkan oleh komunitas Islam. Nabi Muhammad SAW menunjukkan toleransi etnis dan agama dan membangun kesejahteraan sosial berdasarkan sistem wirausaha dan sosial Islam. Dengan berpartisipasi dalam wakaf, umat Islam yang beriman menyumbangkan harta termasuk uang, bangunan, tanah, sumber, pohon, dan harta benda lainnya, semata-mata karena Allah sebagai bentuk ibadah bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Dan untuk mengantisipasi pahala di akhirat, sambil memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, Al-Waqf menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap generasi sekarang dan mendatang. Yang terakhir, berpengetahuan luas. Ayat-ayat Al-Quran pertama mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW memanifestasikan pentingnya pengetahuan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga berkomitmen pada pendidikan untuk memastikan pentingnya pengetahuan dan menekankan resiko mengabaikannya beliau. Beliau SAW secara khusus mendorong para pengikutnya untuk memperoleh ilmu agama dan hukum. Beliau mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa para sahabat terpelajar ini mengajarkan kepada orang-orang jahil, dan banyak pengikutnya pada masanya dan sesudahnya yang mengikuti sikap berbagi ilmu ini adalah para pengusaha sukses yang memainkan peran wirausahawan yang signifikan di masyarakat lain di luar Arab. Yang terakhir, peduli masyarakat dan lingkungan. Dalam Islam, lingkungan dan hewan adalah suci dan berharga. Allah berfirman, "Tetapi carilah dengan harta yang Allah anugerahkan kepadamu rumah akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia ini. Tetapi berbuat baiklah kepadamu, karena Allah telah berbuat baik kepadamu, dan tidak mencari atau kesempatan kerusakan dalam negeri, karena Allah tidak mencintai mereka yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 28. Kesimpulannya, konsep kifayah dalam Islam didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum dan dasarnya dari kegiatan tertentu atau memenuhi tantangan dan kewajiban nasional. Bagian yang tepat dari populasi muslim harus melakukan kegiatan pranerio dengan pilihan mereka sendiri dan sesuai dengan inisiatif mereka untuk memastikan kesinambungan kinerja ekonomi negara untuk mencapai kelayakan ekonomi. Sektor swasta berkarakter Islami dapat menyebabkan seseorang menjadi dekat dengan Allah dan manusia. Hubungan ini dilandasi oleh konsep takwa yang mengharuskan wirausahawan bertawakal total kepada Allah dan juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik wirausahawan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan landasan dinamis bagi hubungan individu antara wirausahawan dengan Allah dan sesamanya. Kesimpulannya, hubungan antara muslimpreneurs dan konsep takwa akan memberikan mereka kemampuan dan kapabilitas dalam mengembangkan karakteristik mereka berdasarkan kebutuhan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karakteristik wirausahawan muslim
merupakan modal penting untuk memperoleh prestasi yang tinggi dalam bidang kewirausahaan. Sekian dari review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.